Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore semua. Berkah dalam. Saudara-saudari yang terkasih, tentu dalam perjalanan hidup, mungkin di media sosial atau dalam pergaulan, atau mungkin percakapan-percakapan dengan tetangga atau orang-orang di sekitar Anda, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan bahwa kadang-kadang orang bertanya dan mengatakan bahwa kalian gereja Katolik ini banyak patung, salib, ada Yesus tak gantung lagi, orang Amun bilang begitu, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang mungkin itu membuat kita bertanya, wah, berarti yang saya imani ini benar atau tidak ini? Jangan-jangan ini salah kah? Jangan-jangan apa yang diajarkan oleh gereja ini tidak benar. Nah, hari ini kita semua kemudian diberikan jawaban atas itu. Ada pula orang bilang, oh itu ambulans itu kayaknya perbuatan orang gereja Katolik. Kotak P3K itu Katolik. Semua. Padahal itu kan cuma lambang tambah itu. Kadang-kadang orang bilang itu kristenisasi dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kita menemukan jawaban bahwa mengapa dalam gereja Katolik kita begitu menghormati dan menghayati semua hal-hal ini. Patung, salib, bahkan di sini salibnya besar sekali. Di kampungnya saya salibnya mungkin besar lilin ini. Tapi di sini besarnya luar biasa, kalau saya pikul juga tidak mampu. Bacaan pertama mengajak kita semua untuk melihat landasan kitab suci tentang ini. Ini bisa jadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang-orang itu. Bahwa kenapa gereja pakai patung, kenapa ada salib dan lain sebagainya. Dalam bacaan pertama dikisahkan bahwa Musa ketika mengantar umat Israel keluar dari tanah Mesir, dari situasi perbudakan di sana, diantarlah ke tanah terjanji. Mereka melewati padang gurun. Dalam sejarah dikatakan 40 tahun, bukan 40 hari. Jadi selama 40 tahun itu orang Israel berkelana di padang gurun itu, tidak tahu padang gurun mana. Lalu kemudian mereka ini memang, orang Amun bilang, kepala batu. Oh, ngeyel minta ampun.
Marah-marah Musa, kami kan harusnya tinggal di Mesir, di hadapan kami ada makanan melimpah dan lain sebagainya. Kenapa kau bawa kami keluar mati kelaparan di sini? Menggerutu dan marah-marah tidak jelas. Dan kemudian terjadilah satu hal ini, bahwa Tuhan mungkin capek juga mendengar keluhan-keluhan orang Israel yang tidak puas, sudah diberi hati minta jantung dan begitu-begitu terus. Lalu kemudian mengirim ular-ular tedung. Ular tedung, saya belum menemukan ular tedung seperti apa. Mungkin kobra kah? Lalu menggigit ini orang-orang Israel yang kepala batu ini. Menggigit ini, menggigit dia semua. Lalu ada yang kena gigitan ular itu, rupanya berbisa sekali ular itu. Lalu mereka mati, sakit dan lain sebagainya. Panik. Datang langsung bilang kepada Musa, kami telah berdosa, telah melawan Allah, telah mengutuk, telah marah-marah tidak jelas dan begitu-begitu kepada Musa. Lalu mereka minta kalau boleh berdoa kepada Allah supaya berikan kami kesembuhan. Lalu Musa berdoa dan Allah bilang apa pada Musa? Buat patung yang menyerupai ular ini. Kasih tunjuk, orang Ammon bilang kasih tunjuk, perlihatkan kepada orang-orang Israel itu. Dan apa yang terjadi saudara-saudari, ketika orang Israel melihat itu patung yang menyerupai ular tadi, mereka kemudian menjadi sembuh. Nah, saya kira ini yang menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, salah satunya. Nah, makanya tidak mengherankan kalau kita lihat di apotek-apotek itu, ada lambang semacam ular begitu melingkari atau di lambang itu. Pokoknya ada lambang ular itu. Saya kira mereka ambil juga dari kitab suci ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih. Kemudian hari ini kita secara universal merayakan, mempestakan pesta pemuliaan salib suci. Tadi sudah dibacakan pada pengantar itu, Ratu Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus, menemukan salib Yesus. Lalu kemudian salib itu dibagi-bagi kepada gereja-gereja untuk dijadikan relikwi. Dan dalam bacaan Injil kemudian dijelaskan dengan sangat baik oleh penginjil Yohanes tentang ini, tentang salib dan maknanya. Yang pertama, bahwa Yesus sebagai satu-satunya pengantara dari surga. Sama dengan saya, tidak mungkin saya tidak tinggal di Ambon, lalu kemudian saya datang ke sini, saya menjelaskan, oh Ambon itu begini, pantainya bagus, orang-orangnya baik-baik, ya mirip-mirip saya, kami begini, kami di sana, ya jalannya gunung-gunung, menjelaskan dengan sangat detail tentang Ambon. Kalau saya belum pernah ke sana, atau saya tidak pernah tinggal di sana, saya tidak mampu menjelaskan itu. Sama halnya dengan mungkin Bapak Ibu dalam perbincangan menjelaskan secara detail seluk-beluk kota Surabaya kepada saya. Oh Romo, kalau ke sini, ini jalan ini namanya ini, jalan ini namanya ini, kalau lewat sana pagi-pagi macet, gini, menjelaskan secara detail. Ya, karena Bapak Ibu tinggal di sini bertahun-tahun dan sudah lebih lama dari saya. Nah, apa hubungannya? Yesus bilang dalam bacaan Injil kepada kita semua di awal tadi bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga. Jadi tidak mungkin Yesus ini tidak pernah tinggal di atas sana, surga itu. Lalu Dia datang-datang mencari, kamu tahu surga seperti ini, kamu tahu surga seperti ini. Kalau Dia tidak pernah tinggal di sana, berarti saya juga, walaupun saya Romo, saya tidak percaya. Karena kan Dia tidak pernah datang dari sana. Loh, tahu dari mana Yesus kalau surga itu seperti ini, surga itu seperti itu. Tetapi karena Dia datang dari sana, Dia berasal dari sana, maka Dia menjelaskan dengan sangat baik tentang surga itu kepada Nikodemus dan juga kepada kita yang hadir di sini yang mendengarkan bacaan Injil tadi. Bahwa sebagai putra manusia, Dia datang dari Allah, diutus oleh Allah sendiri untuk turun dan tinggal sebagai manusia di dunia ini. Pernyataan ini hendak menjelaskan bahwa
asal keilahian Yesus, itulah surga. Dan dalam dirinya, dia membawa juga sekaligus kemanusiaannya. Makanya kita orang Katolik percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus